Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di ibadah online saat ini. Udah pada mandi belum? Udah dong pastinya. Sebelum ibadah online dimulai, ingat ya, harus ada orang tua. Dan karena ini ibadah, makanan, minuman, dan mainannya disimpan dulu ya. Oke, yuk, udah pada siap kan? Kita mulai ibadahnya. Oke, karena kebaikan Tuhan, kita bisa ibadah online sampai saat ini. Yuk kita nyanyi lagu God is so good. Musik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, kami bisa ibadah online bersama-sama kembali. Tuhan kiranya memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Oke, musik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Yeay. Silakan duduk. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, duduk yang manis, kita angkat lagu pujian. Yesus sahabatku. Musik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku.
Tuhanku. Kita ulang lagi dari awal. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita masih akan belajar mengenai cerita tentang Yusuf ya. Tapi sebelum memulai ceritanya, adik-adik duduk manis, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama untuk belajar tentang kasih Tuhan melalui firman-Mu tentang Yusuf. Urapi kami semua yang ada di sini dan urapi yang sedang mengikuti acara sekolah minggu secara online ini Bapa. Urapi semua adik-adik di rumah dan berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman ini Bapa. Kuduskan, sucikan kami semua dari segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita tahu bahwa adik-adik sudah mengikuti perjalanan Yusuf, dan di mana adik-adik juga melihat Yusuf yang sudah dijahati oleh kakaknya, yang sudah dibuang ke dalam sumur, yang sudah dijual, yang sudah dimasukin penjara, sehingga sekarang Yusuf sudah tinggal di Mesir dan menjadi salah satu orang penguasa di Mesir. Nah setelah dia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf sangat senang sekali dan dia juga sukacita. Karena itu karena dia sayang kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya, dia pun membawa keluarganya untuk menetap di Mesir. Pada saat dia mengetahui bahwa ayahnya sangat jauh dari dia ingin ayahnya itu menetap di Mesir, makanya dia membawa keluarganya tinggal bersama-sama di Mesir. Nah, setelah itu adik-adik keluarga ini, kakaknya, walaupun dia malu sekali kepada Yusuf karena dia menjadikan Yusuf seperti seorang penjahat, sudah dibuang ke dalam sumur, sudah dijual sehingga Yusuf masuk ke penjara. Tapi Yusuf tidak mengingat itu semuanya. Yusuf justru mengucap syukur dengan adanya itu dia bisa menjadi salah satu penguasa di Mesir. Kemudian Yusuf menyuruh kakaknya untuk bawa orang tuanya untuk bisa tinggal bersama-sama di Mesir. Setelah mereka tinggal bersama-sama di Mesir, walaupun tidak di istana walaupun tidak sama-sama tinggal bersama Yusuf, tapi mereka punya rumah di Mesir. Jadi Yusuf dengan mudahnya bisa mengunjungi ayahnya, bisa mengunjungi kakaknya. Suatu kali saat Yusuf sedang beristirahat, Yusuf mendapatkan kabar bahwa ayahnya sakit. Dan adik-adik tahu, begitu mendengar kabar bahwa ayahnya sakit, Yusuf pun kemudian memanggil kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Dan dia berkata bahwa opah Yakub sakit. Jadi kita akan membesuk opah Yakub untuk datang ke rumahnya. Kemudian mendengar berita itu bahwa opahnya sakit, lalu Manasye dan Efraim pergi bersama-sama Yusuf untuk menjenguk ayahnya, menjenguk ayahnya. Nah, setiba di rumahnya Yakub, Yusuf melihat ayahnya sedang terbaring di tempat tidur dengan lemah tubuhnya. Kemudian dia menghampiri ayahnya, dan begitu melihat Yusuf bersama dengan kedua cucunya, Yakub sangat senang. Kemudian dia berusaha bangun, walaupun sangat sulit, tapi dia berusaha bangun. Dan dia berdiri, karena dia tidak bisa, akhirnya dia duduk, dan dia minta agar Yusuf membawa kedua cucunya untuk mendekati dia.
Setelah Manasye dan Efraim dekat kepada Yakub, Yakub pun mengangkat tangannya ingin memberkati kedua cucunya ini. Dan kemudian dia memberkati, dia mengangkat tangannya ke atas kepala Manasye dan Efraim. Tapi di situ Yusuf merasa janggal karena melihat apa? Tangan kanannya dari ayahnya ini bukan diletakkan di atas kepala Manasye, tapi justru diletakkan di atas kepalanya Efraim. Nah, akhirnya Yusuf, mungkin ayahnya tidak melihat samar-samar melihat ini ya, kurang jelas melihatnya. Akhirnya dipindahin tangan ayahnya ke atas kepalanya Manasye. Tapi Yakub tetap kembalikan tangannya ke atas kepalanya Efraim. Kemudian ayahnya terus bilang, tidak apa-apa, saya tahu semuanya ini, saya tahu. Saya akan memberkati Manasye dan Efraim. Tapi nanti Efraim menjadi bangsa yang besar, yang lebih besar dari Manasye. Manasye pun nanti akan menjadi bangsa yang besar, tapi lebih besar dari bangsanya si Efraim ini. Setelah mendengar perkataan ayahnya seperti itu, akhirnya Yusuf pun diam. Oh gitu ya ayah, baiklah apa yang ayah katakan itu. Akhirnya Yakub pun memberkati Manasye dan Efraim. Setelah Manasye dan Efraim diberkati, kemudian Yakub pun berkata kepada Yusuf, Yusuf, karena engkau sekarang sudah menjadi orang Mesir, dan saya ingin mengangkat kedua cucu saya ini menjadi anak saya. Saya mengangkat Manasye dan Efraim menjadi anak saya, menggantikan Yusuf. Mendengar itu, wah, Yusuf senang sekali karena menjadi satu penghargaan yang luar biasa. Karena kedua anaknya ini dijadikan anaknya Yakub. Nah, setelah mendengar itu, akhirnya si Manasye dan Efraim ini menjadi anak dari Yakub. Yakub tahu bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada keluarganya. Dan Yakub pun tahu bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar melalui kedua cucunya ini. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan keluarganya. Sedikit pun, walaupun dalam kesulitan apapun, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan keluarganya. Yakub sangat merasakan itu dan ia sudah rasakan itu semuanya. Pada saat dia kelaparan, Tuhan memberkati dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia sampai jatuh miskin, sampai tergeletak. Begitupun adik-adik, agar adik-adik tidak pernah takut karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai adik-adik dimanapun berada. Kalian tidak usah takut dalam masa sulit kalian, dalam menghadapi ulangan, dalam menghadapi masa yang sekarang ini sedang online ya, secara online di rumah, belajar secara online, tapi kita tahu Tuhan menyertai kalian semuanya. Karena Tuhan Yesus tahu adik-adik selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian sendirian. Bukan kalian aja, tapi keluarga kalian pun, keluarga adik-adik pun Tuhan sertai. Tuhan melihat segala kesulitan adik-adik, segala kesulitan papa mamanya. Tuhan cukupkan semua berkat-berkatnya untuk papa mama dan adik-adik. Karena Tuhan tidak mau sampai kalian jatuh tergeletak. Tidak usah takut. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada siapa ya? Yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena segala perkara, ingat adik-adik, segala perkara. Jadi macam-macam masalah yang adik-adik rasakan saat ini. Karena apa? Sulit. Aduh, Pak, kayaknya nggak enak nih sekolah di rumah. Enakan sekolah di sekolahan. Gimana nih gara-gara virus corona ya? Kita jadi nggak bisa sekolah secara alami di sekolahan. Kita hanya bisa sekolah di rumah. Nah, tapi Tuhan melihat semuanya itu. Kalian tidak usah takut. Kalian berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan keadaan kita saat ini, sehingga mungkin tahun depan kita bisa kembali sekolah secara normal lagi. Siapa yang tahu? Karena Tuhan yang lebih mengetahui semuanya itu. Hanya adik-adik meminta. Apakah adik mempunyai iman? Adik-adik yakin nggak? Kita harus yakin. Kita harus mempunyai iman sebesar biji sesawi pun Tuhan tahu keadaan kita. Jadi kita harus yakin bahwa pasti Tuhan akan pulihkan keadaan kita saat ini. Tuhan pasti akan pulihkan Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan akan pulihkan. Asal adik-adik yakin dan adik-adik beriman. Karena Tuhan pasti menyertai dimanapun adik-adik berada. Tuhan tidak pernah tinggalkan adik-adik. Seperti yang tadi Filipi 4 ayat 13 katakan. Dan
Adik-adik harus tahu juga, kita juga punya ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita di dalam Mazmur 103 ayat 17. Ayo, coba adik buka Alkitabnya. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan kehadirannya bagi anak cucu. Kita ulangi sama-sama ayat hafalan kita. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan kehadirannya bagi anak cucu. Jadi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Jadi bukan hanya sekarang aja setia Tuhan sama kalian gitu, enggak, tapi selama-lamanya Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun berada. Jadi adik, itulah cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf diberkati Tuhan, dia menjadi bangsa yang besar, dia menjadi seorang penguasa yang besar di Mesir, dan diberkati kedua anaknya oleh ayahnya Yakub, sehingga ayahnya juga mengangkat kedua anak Yusuf ini menjadi anaknya. Karena Yakub tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai keluarganya sampai kapanpun, selama-lamanya. Tuhan pasti akan menjadikan Yakub sebagai bangsa yang besar dimanapun ya. Nah, di sini Kak Nona mempunyai aktivitas kita yaitu tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk dalam kreativitas kita ya. Oke, kita tutup matanya semuanya karena akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kami semuanya sudah sama-sama belajar mengenai Yusuf, di mana Yusuf begitu bahagia melihat ayahnya bisa memberkati kedua anaknya dan mengangkat anaknya menjadi anaknya dari Yakub. Itu ada satu kehormatan yang luar biasa bagi Yusuf. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah cerita tentang Yusuf selama beberapa minggu ini menjadi berkat buat adik-adik, supaya adik-adik tidak pernah takut dan tidak pernah gentar, agar adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun adik-adik berada. Karena Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan adik-adik. Selama-lamanya Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kreativitas kita pada pagi hari ini kita akan membuat pohon keluarga. Nah pohon keluarga bagaimana? Kakak sudah buat ada beberapa contoh pohon keluarga ya. Nah seperti ini. Adik-adik bisa lihat pohon keluarganya seperti ini. Mungkin adik-adik bisa bikin lebih bagus lagi, nanti dari karton mungkin bikin pohonnya seperti apa, tapi adik bisa lihat. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, nah, ada juga yang seperti ini. Adik-adik, nanti adik-adik bisa taruh foto dari keluarganya, mama, papa. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kakak nih ya, kakak di sini kan keluarganya besar ya. Nah, jadi kakak akan taruh di sini mama, kita tempelkan mama di sini. Nah, mama, kita tempelkan mama. Sebentar ya, adik-adik ya. Nah, di sini tempelkan mama. Di sini bisa tempelkan papa dan juga bisa tempelkan kakak. Di sini bisa tempelkan kakak. Dan juga ini keluarga kakak kan banyak nih. Keluarga kakak kan banyak, jadi bisa nih satu-satu. Nah, di sini kita tempelkan satu-satu foto-foto kita di sini ya. Nah, kita taruh satu persatu. Bisa buat di sini. Nah, di sini. Ini dan ini. Nah, di sini ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini.
Di sini keluarga kakak ya. Jadi bisa lihat papa, mama, kakak dan adik-adik semuanya di sini ada. Tinggal adik-adik bisa lihat atau adik-adik mau pakai yang di sini. Atau adik-adik mau pakai yang di sini. Selain ini pakai taruh foto-foto. Adik-adik juga bisa pakai yang ini. Pohon keluarga. Mungkin karena ini belakang-belakangnya adik-adik bingung ya. Pohon keluarga di sini bisa kita tulis pohon keluargaku karena terbalik ya. Posisinya terbalik jadinya. Nah, di sini pun adik-adik bisa tempelkan foto-foto kalian. Kalau misalnya nggak punya foto, kalian bisa kasih nama. Jadi di sini kalian bisa kasih nama. Bisa kasih nama kalian di sini. Nah, bisa taruh di sini. Kalau misalnya nggak ada foto, kalian bisa tulis aja mama, papa, mama, kakak, saya, adik. Nah, jadi bisa tulis secara begini. Atau di sini kakak punya satu lagi. Nah, selain ini bisa tulis begini nama-nama kalian. Nah, atau adik-adik bisa ngambil contoh seperti ini juga. Nah, untuk kalian bisa tempelkan seperti ini. Taruh fotonya di sini. Ya, bisa seperti ini juga. Bisa kalian tempelkan. Jadi ada 3 macam nih. Nah, adik-adik bisa tempelkan di mana letaknya satu persatu. Ya, adik-adik lihat mana nih yang lebih mudah nih. Aduh kak, susah banget sih kak. Enggak susah, gampang. Nah, adik bisa tempel di sini nih. Oke, di sini adik-adik bisa rekatkan semuanya satu persatu ya. Sini. Jadi nanti di sini adik-adik bisa tulis juga nama papa, mama, kakak, adik. Nah, terus adik-adik tempel juga nama adik semua di sini, nama adik sendiri di sini. Nah, di sini ya kita tempelkan juga namanya. Nah, sini jadinya. Jadi ada 3 macam ya. Tolong adik-adik nanti bikin pohon keluarga dari keluarga adik-adik. Papa, mama, kakak kalau punya kakak, kalau nggak punya kakak ya bisa adik gitu atau adik sendiri. Kita taruh di sini, tempelin ini. Atau mau yang seperti ini nih, seperti ini, atau mau yang seperti ini, terserah adik-adik ya maunya mana. Nah, nanti kakak kirimkan melalui ke gambar Yusuf ya. Adik-adik mau pakai yang mana terserah. Nanti adik-adik bisa membuatnya. Nanti kalau udah jadi tolong kirimkan. Begitupun dengan anak-anak kelas Yusuf ya. Karena kita gabung ya pada pagi hari ini kelas Yusuf dengan Yosua digabung. Nah, nanti kelas Yusuf pun bisa membuat pohon keluarga. Pohon keluarga seperti ini. Minta bantuan papa sama mama ya. Kalau nggak bisa buat, pa, ma, tolong bantuin saya dong bikin pohon keluarga. Nah, minta foto-fotonya. Foto-fotonya kakak mana, foto-fotonya adik mana, papa, mama. Kalau nggak punya foto, kalian bisa kasih namanya aja. Bisa kasih nama, tapi kalian bikin foto pohon keluarga begini. Kalau nggak punya foto, kalian bisa kasih nama-namanya saja ya. Jadi ingat, tolong kalian bikin pohon keluarga untuk kalian sendiri. Nanti setelah jadi, kalian bisa tempel. Kalian bisa lekatkan di kamar kalian. Oh, ini keluarga saya. Ada papa, mama, dan adik. Jadi sebagai kreativitas kita itu saja ya. Nah, oke, jangan lupa loh. Nanti kalau sudah kalian bikin, tolong kirimkan gambarnya yang sudah jadi ke Kanona. Bisa secara pribadi melalui handphone Kanona atau melalui kelas Yosua. Silakan kalian ya, baik kelas Yusuf maupun kelas Yosua, tolong ya, jangan didiemin aja dong kreativitas kita. Jadi tolong biar adik-adik punya kreativitas sendiri. Jangan santai-santai aja setelah kalian ngerjakan secara online pekerjaan rumah kalian dari sekolah, kalian bisa nanti di waktu senggang minta bantuan papa atau mama untuk membuat pohon keluarga.
Ya, oke adik-adik. Oke, sampai di sini dulu ya. Kasih tahu. Baik, sampai jumpa kembali pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ingat ya, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kalau kalian keluar, itu paling penting. Dan jangan sampai menyentuh mulut, hidung, dan mata kalau kalian di jalan atau di luar ya. Selalu jaga kesehatan kalian dan jaga kondisi, jangan sampai sistem imunisasi kalian turun. Karena tetap sehat selalu, itulah kebahagiaan keluarga kita. Oke, sampai jumpa adik-adik. Shalom, Tuhan berkati semuanya.